Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat bu? Nah ibu, pak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena sampai detik ini, saat ini kita masih diberi karunia nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang berada di masjid ini masih mampu bernapas dan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan setiap niat kita yang baik selalu diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustaz Bu. Amin. Pak. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat putra Abdullah, si jantung hati Aminah, bintang berlian dalam syurga, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia hari, lebih mulia hari Jumat. Semulia-mulia Nabi, lebih mulia Nabi Muhammad. Kepada beliau kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak, Ibu pengurus Masjid Abrar, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang diridhoi Allah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini tentulah kita lebih kurang 10 hari lain ala dakek 10 Ramadan Pak. Nah Bu, antale sampai mu antaba'ah. Mudah-mudahan kok panjang mu andaknya, panjang kebaikan dan awak pabuat andaknya. Husnul khatimah awak andaknya dijapui oleh Tuhan. Karena hidup dan mati itu adalah Allah yang menentukan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu sebelum malaikat Israel mendekati awak, acok-acok saya ada kek kau saji. Acok-acok saya berbuat kebaikan. Acok-acok saya awak setiap detik dan saat berzikir kepada Allah. Kalau tak taruang di batu baca astagfirullah. Jangan onde-onde je baca. Onde. Kau dia onde-ondean pula kepala dia malaikat. Kalau dapat nikmat jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Kalau mencaliak nan suatu yang indah, yang menyenang hati, masya Allah. Keluarkan kalimat-kalimat yang baik sehingga kita berangkat bapisa jasad jaruh hawa biswa ucapkan menjadi kebiasaan dalam menghadapi kematian. Nah, inilah yang sangat penting ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kebiasaan meninggalnya seseorang, kebiasaan hidup seseorang itu baik ucapan, perbuatan akan dinampakkan oleh Allah. Oleh karena itu ada mati itu namanya husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Karena kita akan tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, tentu cari tahu persiapan tentang bulan Ramadan. Nah, kok caleg, kok kampanye ala siap, kok memilih pemimpin ala selesai. Tinggal bagi kita menyambut bulan Ramadan. Perbuatan yang kita lakukan, tata caranya secara Islam menyambut bulan Ramadan itu. Nah, inilah kajian kita, karena ini juga sangat penting bagi awak. Dan kalau tahu tata cara menyambut bulan Ramadan itu, mulai dari bulan Rajab sampai Sa'ban, selanjutnya basogok jo Ramadan, awak
sudah terhitung berlipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan termasuk bulan-bulan yang diharamkan berbuat keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan memperbanyak amal-amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menyambut bulan Ramadan ini, dasar kita untuk berbenah diri hari esok untuk lebih baik sebelum datangnya Ramadan. Kita dasarnya adalah surat Al-Hashr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan dirinya untuk apa yang diperbuat hari esok. Wattaqullah. Dua kali Allah dalam surat Al-Hashr ini menyatakan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, bahwa sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, mulai dari hati awak sampai perbuatan dan perilaku awak. Samu josab, bahkan samu hitam Pak, ditungkui do kopiah hitam, diletak di tampeknan kalam serba hitam, Tuhan selalu nampak. Apalagi perbuatan hati nan tagara di diri manusia, Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, tata cara menyambut Ramadan itu, yang pertama adalah kita mempersiapkan iman awak. Amankan diri awak dulu, keyakinan awak kepada Allah. Karena kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Di samping mengamankan diri awak, mempermantap keyakinan awak kepada Allah, kata iman itu artinya ada peningkatan keyakinan awak kepada Allah. Kalau awak yakin kepada Allah, maka akan datang bulan suci Ramadan, tentulah orang yang beriman senang hatinya. Karena kata Allah, apa yang kita perbuat hari esok hendaknya lebih baik, jangan lebih buruk. Datang Ramadan, nan hati awak adoe tertanam, tertancap jiwa busuk hati, jiwa yang tak berhasil. Berarti Ramadan tak mampu, tak sepenuhnya kita menjalankan Ramadan itu. Tak tahu hakikat Ramadan itu. Ramadan itu sebelum datang, itu kita telah dianjurkan berdoa oleh Rasulullah. Seperti halnya tanda orang yang beriman itu ada pendekatan diri kepada Allah. Takwa, hendaklah bertakwa, memperhatikan diri awak. Bahwa diri awak itu Pak, lalamu mu awak dipakai, laba ganti tahun, patang terasa Ramadan lu tak Pak, ibu, lau sebut lah Ramadan, tak sebentar hari. Itu menandakan bahwa Allah capek badan semua. Artinya awak meninggal di hari 7 esok. Apa? Tak Senin, Selasa, tak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lah, itu dari hari 7. Dan lamanya lambat dan nyawa aku pasti akan diangkat oleh Allah, berpisah dari jasad wa. Sebelum berpisah, makanya karena hari baik, bulan baik, disuruh oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, kira-kira ibu bapak le acok mendoa itu. Bu, le berdoa, baca doa itu. Itu. Berdoa awak ke Tuhan. Tanda awak le takkan aja Tuhan. Tanda awak le ada kedekatan dengan Tuhan. Samu je orang tua awak, samu aja bapak wali kota, ibu wali kota, jo pengurus masjid. Kalau umpama awak le dakik, komunikasi awak ada. Tapi kalau ndak ada komunikasi awak, ndak ada awak berdoa kepada Allah,
berarti menandakan awak tidak ada kedekatan kepada Allah. Tak ada jaringan connection awak di Allah dah. Tak ada bluetooth awak ke Allah. Oleh karena itu sebelum Ramadan masuk ke, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah aku di Rajab, pada bulan Rajab, Syakban, hidup aku berkah ndaknya. Sepanjang umur awakku nan berkah tu anak dilakukan, hidup batung ke budi, mati batung ke iman. Di malangit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di ma awak berada orang senang, dak mencalik jubilih setan orang mencalik awak loh. Lewat awak orang sampai awak ke masjid. Awak ke masjid, tapi karena perilaku awak, karena awak kurang senyum, awak mencium. Mau dia sakit hati saya korang. Panjang saya muncung mencalik ke orang, Pak. Itu apa larut wajah kalau orang beriman tu nampak asar sujud. Baca yo walaupun nyo nak senyum Pak Bu, nampak aurahnya senyum tu mode-mode senyum orang tu celik. Walaupun nyo nak senyum-senyum surang Pak. Itu tandanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah menyuruh kedekatan kita untuk selalu berdoa. Karena kata Allah, wa izza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu jelas ayatnya dalam surah Al-Baqarah tersebut. Apabila hambaku dekat padaku, maka aku akan dekat. Dan apabila hambaku berdoa, aku akan mengabulkannya. Kalau wujud orang yang berdoa itu, hakikatnya orang itu adalah selalu mengingat Allah. Tak pernah berdoa sekali Allah, solat. Allahumma anta salam wa minka salam. Orang berzikir. Hanya Allah melantas jalan, tak kajaki ko, tak kejas itu. Tak pernah tu berzikir, sudah salat, lari saya cabut. Tak pernah bersilaturahim. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Di situlah sudah salat tu bertenang diri kepada Allah, bermutmainnah, mukhatabah namanya. Menghadapkan hati dan jiwa awak kepada Allah. Supaya Allah itu hadir dalam kehidupan awak. Supaya Allah selalu memperhatikan awak, makanya datangkanlah pada diri kita itu dalam suatunya bertafakkur kepada Allah jika ada waktu luang. Allah sudah selesai karajo, sudah selesai solat, beristighfar awak kepada Allah. Ada perasaan awak nang gundah, kadukan kepada Allah. Ketika sujud terakhir tu, ya Allah, ambo dalam masalah barek rasanya payah menghadapinya ya Allah. Utang ambo sabana banyak ndak tabayih. Engkau yang maha kaya ya Allah. Engkau lah yang mengabulkan ya Allah. Engkau tempat yang bergantung, kepunya engkau langit dan bumi. Ratapan orang yang beriman, kalau batu-batu tanang maraso Allah taraso pembicaraannya itu kepada Allah, itu tiba bluetooth internetnya Pak, langsung bergemuruh arash. Oleh karena itu dari bulan Rajab Syakban itu dianjurkan kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak puasa sunat mulai Rajab, dari Rajab dan Syakban, Senin Kamis paling kurang. Itu tandanya awak mensucikan dan mendekatkan diri sebelum dekat Ramadan. Sebelum tiba bulan latihan, awaklah latihan terlebih dahulu. Allah menundukkan nafsu kesombongan awak, nafsu pemarah kita untuk dekat kepada Allah. Allah tumbuh kepada Allah, Allah hadir untuk dekat kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, kita untuk dekat kepada Allah itu banyaklah kita berzikir dan mengangkatkan diri kepada Allah, bernostalgia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda ada ke Tuhan. Ada Tuhan tempat pengadung. Janawa ada masalah yang bare. Orang yang dekat kepada Allah itu ada permasalahan bare, masalah yang sangat sulit dihadapkan, dia tidak banyak bercerita dan mempergunjingkan orang lain. Tetapi cukup Allah yang tahu permasalahannya. Tetapi walaupun dia bercurhat kepada orang lain, dia bercurhat kepada orang yang beriman. Lah, makanya ibu bapak,
kalau mencari kawanan laki kamu saji rajin beribadah dan saling namanya menasihati awak dengan baik dan benar. Ketika kita dalam permasalahannya hadir dalam kehidupan awak tu kawan. Jangan kedapela kawan nampak pagunjiang, kawan yang gibah, yang adu-adu domba. Dia caliak. Kau kawan cari satiak basebok. Neng kawan salah masjid kau nyeritaan. Kawan salah masjid kau cerita. Ustaz pidatonya lah ceramah beliau. Itu contoh Pak. Oleh karena itu, kalau ada kita berhubungan terbiasa dengan baik kepada Allah, ada kawan awak ada bermasalah, hadir pula awak untuk mendekatkan diri kepada teman kita. Itulah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ini adalah yang pertama, adalah dianjurkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempermantap hubungan kita kepada Allah, memperbanyak ibadah. Kemudian ibadah-ibadah bulan Sya'ban itu, nisfu Sya'ban itu pada tanggal 15 itu Pak, dosa kita yang 1 tahun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dengan beristighfar kepada Allah. Siapa yang beristighfar minta ampun kepada Allah, berarti dia menundukkan hawa nafsu dan sombongnya. Semakin banyak awak beristighfar, mengenang Allah, bermuhasabah diri kepada Allah, berarti secara otomatis Allah mengalir dalam hatinya, dia telah yaitu mengclean dirinya. Artinya membeklin, mensapu hatinya yang ada kotor-kotor itu, dikikir dengan kalimat-kalimat istighfar. Kada setan nama sarang di lidah ko, lidah dak batulang ko, nama membuat awak suku menggibah, mengadu domba orang, mempergunjingkan orang, menyakiti hati orang, dilatih dengan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman tu Paknya banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau terlatihnya berzikir kepada Allah, ucapannya itu berfaedah, kata orang Nausara. Maaf pada faedatan yasunul sukutu minal mutakallimi wassami alaiha. Orang yang lidahnya itu berbicara, dia diam daripada berkata-kata yang tidak memberi faedah. Dan orang yang beriman itu ucapannya mangkana yu'binu billah wal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, ucapannya itu adalah banyak yang baik-baik, lebih dalam prinsipnya lebih baik dia diam daripada berkata-kata. Tapi banyaknya berkata-kata buruk, banyak dia menyindir dan malih orang pesmayang ke masjid, malih orang berjalan ke tampe, itu kalau nampaknya perlu diperbaharui keimanannya. Makanya banyak kita berdialog, berkumpul-kumpul al-jama'atu minar rahmah, di jalan rahmat, al-firqatu minal azab, bercerai-berai mendatangkan azab. Jadi untuk menyambut Ramadan, pertama benahi baikkan hubungan dengan Allah. Baik hubungan dengan Allah, perbanyak istighfar. Yang kedua, sebelum datang Ramadan itu banyak berdoa kepada Allah. Dan Rasulullah menganjurkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, yaitu Allah menyuruh kita agar kita memperbanyak amalan-amalan wajib dan amalan sunat. Kalau hubungan awak rancak dengan Allah, awak berhasil mulai dari diri awak tu. Ada nang kumuh-kumuh pikiran awak, ada yang kotor-kotor, iri, jempong dan takbur itu, bersihnya katiko dengan awak sering banyak membaca Al-Quran, mendengarkan dan elok-elok. Oleh karena itu, pori-pori setan yang akan membisikkan yang buruk-buruk, yang akan menyuruh, menghasut manusia untuk mengadu domba seseorang itu, tidak ada kesempatan peluang oleh dia. Kenapa? Orang yang beriman itu ketika telinganya mendengar ayat Quran, banyak kajian-kajian kebaikan, telinganya dipagari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hidup cahaya Allah, cahaya Muhammad di dalam pori-pori tulang belulang kulitnya itu, Pak. Kemudian matanya, segala dalam jasadnya itu bangkit kekuatan yang tersirat cahaya Allah dan cahaya Rasulullah di dalam hidupnya.
Sehingga tidak ada kesempatan setan untuk memasuki dan menggodanya, menghasut dan menyuruh dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, jangan kita banyak menyia-nyiakan waktu untuk berkata yang tidak-tidak, mengadu domba dan menghasut, tetapi perbanyaklah berzikir dan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk memperhatikan Allah? Tak diri awak saja diperhatikan, Pak. Ka bulan puasa tu sado dibersihan. Rumah awak dibersihan, rumah nan di dalam kuah. Rumah kau dibersihan. Rumah saji dibersihan pula. Karena masjid ini adalah jalan orang menuju Allah. Suatu media tempat orang beribadah kepada Allah. Anda perhatian kon. Jadi kalau ada bola lampu yang tanggal, kalau ada saruk di masjid ko, sabalun Ramadan awak berasian, itu wujud rasa kehadiran, rasa kepedulian awak kepada Allah. Kalau awak membuka yaitu untuk jalan Allah itu bersih, otomatis jalan kita kemanapun pergi akan bersih. Kalau awak peduli dengan jalan menuju Allah, Allah akan peduli dengan kita. Karena jaminan Allah dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan memperteguh keyakinan kamu. Itu perhatian awak kepada kebaikan. Jadi kadang-kadang awak rumah awak tak berasihan, tapi kadang-kadang nampak saruk di muka masjid nak ada perhatian. Padahal sampah yang dibuang di masjid itu adalah suatu pahala yang sangat besar. Kalau orang-orang yang ada nampak umpamanya banda, umpamanya tambek dek saruk atau jalan duri dibuang, karena ada menurut kisah tamsilan seseorang yang masuk neraka karena dia rajin bersedekah, rajin membersihkan masjid, rajin berimpak ke masjid sebelum Ramadan. Ketika itu datang impak yang ia sedekahkan tiba-tiba dengan tangannya, api neraka kok nyekipeh dengan sedekahnya itu Pak padam ya, dengan untung boleh bersedekah. Jadi jikalau kita menolong agama Allah, itulah janji Allah, Allah akan tolong kita. Makanya sebelum Ramadan ini, sebelum membersih seluruh rumah dibersihkan. Rumah diri kita, rumah nan sabana rumah Allah dibersihkan. Dan rumah awak saja dibersihkan karena awak berhubungan dengan Allah. Bentuk wujud hakikat kita peduli kepada Allah, awak pedulikan rumah Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian kalau hubungan sesama manusia, bagaimana caranya Ustaz? Sebelum Ramadan ini apa yang harus kamu perbuat? Sebelum Ramadan, anak minta maaf ke orang tua. Kok istri minta maaf ke suami, ke istri minta maaf ke suami sebagai junjungannya. Dan tidak mesti dalam rumah tangga itu istri yang harus minta maaf pada suami. Siapakah yang lebih mulia di sisi Allah? Siapa yang membukakan hatinya mudah memaafkan orang lain, itu paling mulia. Ambo dah kamu maafan saja. Lah kamu kuku anjing anjing lah bakuku nak kamu maafan lah. Sakitnya di sini, bukannya di sana. Itu. Jadi orang yang paling mulia, pekerjaan yang sangat sulit adalah menjadi orang yang memaafkan orang lain, tak Pak? Kalau hati atau sakit, yang paling sulit memaafkan orang lain tu. Dan itulah nafsu yang harus kita perangi. Dan Ramadan akan melatihnya. Karena dalam kata Ramadan itu adalah rahmat, mim maghfirah, bulan keampunan. Kalau ya awak ingin dapat keampunan, bermaaf awak sesama manusia, minta ampun kepada Allah, itu jalannya. Kalau iya, kemudian huruf dot itu dhaifun. Aduh kata-kata dalam kalimat Ramadan tu Pak. Nggak asal dibuat sedikit Tuhan kata Ramadan tu dah. Dot itu dhaifun. Fi syahri Ramadan awaluhu rahman wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu iskun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahan ala maghfirah dan akhirnya iskun minan nar.
Bawa ke dapat rahmat, sementara ada duit abang disayang, enggak ada duit abang tendang, tangkai sapu malayang, dia dah ke iri raya, cakap je. Nan nafsu amarah kau tak bisa menunduan dah. Gara-gara piti, gara-gara harta, rela awak bercerai kadang. Dan ini tak masalah kecil bu pak. Kadang-kadang dia salah keuangan, pahitnya keuangan, kanker, kantong keriang, ala pisah anak istri, laparangan nak je orang tua, tak bahasa puan. Nafsu ikut lah nak latih di Ramadan. Tapi kalau tak ada tingkat kesabaran itu, berarti Ramadan itu belum masuk awak hati waktu ke dalam itu lah. Dah payah awak dapat bulan keampunan itu bu pak. Kemudian nur cahaya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh cahaya, yang bisa mendapat kullu maulidin yuladu ala fitra fa awahu au yumajusanihi au yunasironi. Tiap-tiap bayi yang baru lahir itu suci. Mulai itu seperti itu kira-kira amalan Ramadan itu awak dapat. Berasihnya, makanya ketika orang merayakan Idul Fitri itu kembali, Idul itu artinya kembali, Fitri itu fitrah. Dosa manusia itu suci dan bersih. Tapi kalau nak suci nanti siko pak, nak bersih do pak. Ada parang jo laki, baca kak di bini gara-gara baju rayo, baca kak jo mintuo, baca kak mintuo jo menantu, nak basanangan, nak dibayi listrik menantu pamonyo, sande menantu kom pamo nampak ko mato nak nin sapo menantu kan do itu. Walaupun menantu, walaupun mintuo, walaupun siapapun, kalau orang yang beriman membekas Ramadan dan solat dan ibadah yang baik itu, dia lebih mudah senyum dan tidak mudah amarah. Nah, kulah sebelum itu tuh masuk tuh awak maaf-maafan dulu kalau sebagai manusia bu pak. Kadang-kadang kan awak indah sudah solat, awak nak peduli ke saudara-saudara, antasia solat di kanan awak, solat di kiri awak. Padahal hakikat awak salam ke kanan ke kiri itu calik saudara awak di kanan, calik saudara kiri awak dulu tu baru awak pai. Anta jin yang solat di tempat awak, dah tahu awak dah awak. Anta tuyul yang solat. Calik kawan awak dulu kanan, arta ada tetangga baru di masjid ko awak berta'aruf. Di masjid ko awak mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ awak bersalaman untuk dosa awak diampunkan oleh Allah. Bersalaman dan saling bermaafan itu faedah pahalanya bukan seketek bu pak. Karena dalam hadis Rasulullah yang sahih riwayat Muslim, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ayyatafarriqan. Bila berjumpa seorang muslim mukmin yang beriman, laki-lakinya sama laki-laki sudah semayangnya bersalaman bermaafan. Mukminah perempuan bila sudah solat hanya baca lihat senyum seketek. Senyum tak senyum-senyum seorang nak pak. Kalau senyum seorang kok beda. Senyumnya caliak kan yang orang. Itu ciri orang beriman tuh. Ada orang salam rekul. Salam ke laki dia kurang pitinya bu pak ke suaminya. Salam kurang di berang. Hari dek bulan puasa lah mau lah di juluan tangannya oleh binantunya pamonya nak. Hanya mereka saya bu pak. Dia gara-gara kadang-kadang menantu kok dia tinggal di rumah dia pak. Tak terbayar listrik, ada sepuh. Karena roda itu berputar. Awak ini adalah untuk mengikat silaturahim antara anak dengan orang tua, antara keluarga suami dan keluarga istri. Untuk berhubungan itu bukan berpecah, tetapi memperbaiki dan saling mengisi kekurangan. Tak mencari kekurangan dah. Kini kan banyak. Kamu datang keluarga istrinya, tidak ada perhatian keluarga suami. Kadang datang keluarga suami ke rumah istri, tidak ada perhatian seolah masing-masing saja. Cameh kami minta, cameh ke abi nasi, cameh ke abi sama jariang. Ada seperti itu. Nah, untuk dalam kehidupan manusia yang terbaik, yang seperti itu, yang buruk-buruk itu, yang tidak berhubungan baik, yang saling tidak bersapaan, pada sebelum Ramadan itu harus dibersihkan dulu menyebut Ramadan pak. Karena berpengaruh. Kata Rasulullah, ibu-ibu ambon apa dusi, kam min shaimin laisa lahu illa atas wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan
tetapi indak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan hausnya napeknya. Tapi yang diko ndak nyeposan. Lai rajin ke masjid, lai rajin ibadah. Tetapi yang di sini ndak berpuasa, sifat amarah, sifat iri dengki, ndak menyapu menantu, ndak menyapu mintuo, ndak menyapu segalanya. Kalau orang beriman itu berjiwa besar kan ibe. Walaupun pandang orang dilempar oleh batu oleh orang, kalau orang beriman itu dilempar dengan kulit pisang, itulah baratnya. Dibalas dengan kebaikan. Tapi yang seperti itu jarang, Bapak. Makanya kata Rasulullah, isnani la yanzurullaha ilaihi mayyamal qiyamati urrahimi wa jaruswa. Jangan seperti itu kita nanti, Bapak. Dua macam, termasuk dua macam orang yang tidak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat. Padahal berpuasa Ramadan, tapi tidak akan dilihat oleh Allah hari kiamat. Siapakah itu? Orang yang bertetangga dengan buruk dan orang yang memutuskan silaturahim. Lah sampai meninggal orang tua, lah sampai meninggal mentuanya, nan hati ku masih ada jiwa nang kusui, hati nang karuh, jiwa nang karuh. Jiwa hati nang kusui, muka nang karuh. Lah meninggal menantunya, mentuanya indah ada rasa kenyamanan. Hanya mengenal keburukan. Kalau orang beriman dan keburukan, ya Allah, seperti Siti Aisyah yang kalau istri beliau, anaknya baca, ya Allah, andaikan hamba meninggal sebelum hamba meninggal, ya Allah, sebelum nyawa hamba engkau cabut dengan tiba-tiba, ya Allah. Sebelumnya, kalau ada dosa orang yang beriman, dosa orang-orang yang tidak baik kepadaku, terlebih dahulu aku memaafkannya. Nah, ada kita seperti itu, Bu, Pak. Ayah, Bu. Sebelum awak lalu terlintas, terselip dalam hati awak maafkan dosa orang-orang yang menyakiti kita, dosa orang-orang yang lidahnya pahit kepada kita. Siti Aisyah kalau lalu, Pak, itu sebut, ya Allah, kalau ada lidah orang nama membuat hati yang tersakiti, ampunkanlah, maafkan terlebih dahulu. Ayo memaafkan dulu. Nan sepertiku kan payah, Pak. Itu tandanya hati orang berarti bersih, Pak. Jadi di masjid itu kita mendengar kajian ini kok dapat bertambah jani hati wak cando bulan jo matahari. Sehingga Nabi Muhammad, sehingga diri kita akan sebelum masuk surga nampak kan wak besok oleh Rasulullah bak cando bulan jo matahari, cahaya Allah, cahaya Muhammad itu nampak dari jauh, dikajar di Rasulullah, inilah umatku. Seperti itu, Bu, Pak. Oleh karena itu, saatnya sebelum Ramadan itu, kalau ada dosa kepada orang tua kita yang telah meninggal, kunjungi kubur mereka. Walaupun rumah mereka telah berbeda, Allah bantu rumah nan Allah mati, Allah di desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur, indah. Kampuang sekolah, Ibu Pak, lah berpindah kampung lah lain lo RT-nya, Pak RT RW-nya. Jadi sebelum puasa tuh para ruh tuh berderetan dia di kuburan tuh menunggu. Mas anak ambo, mas cucu ambo, mas keluarga ambo. Dulu dia minta apapun, minta duit, minta apapun, ambo kasih ya. Dulu amba menyusukan, sadang nyobe ambo sedang makan, ambo barantian makan demi sayangnya kepada anak. Sayang orang tua kepada anak sepanjang jalan, sayang anak kepada orang tua sepanjang mengalan. Walaupun orang tua kan yang sakit ya mah, baaknya nampi tu maaf aduh. Tapi kalau anak kadang-kadang Pak, ala tiba masa tuanya nak Pak, lah tak ciri dalam Sarawak, nanamunyo awak babalik ketek, jarang anak nan kasayang mau itu. Orang tua anda Pak. Sada makannya lama ya sama jari yang ana wa patai ana wa jengkol ana wa badana lama capaknya keluar anaknya langsungnya tinggal. Itu banyak sayang orang tua. Kini ala meninggalnya udah meninggal dia Bu Pak. Walaupun dia telah pindah rumah, makanya pindah rumah tu Bu Pak. Ruhnya itu acok baik bati daripada hidup di dunia.
Karena kalau di dunia banyak kawan, pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua. Teman gila banyak dicari, teman menangis jarang bersusua. Teman galak usah di dunia, yuk murah cari dah bu. Tapi kalau lawak ditampek nang kalam, ala meninggal, yolah dianggap ambo mati nang semana mati dia anak cucu ambo. Ketika kita berkunjung ke kuburan tu Pak, ala gadang awak kini lah punya rumah, awak kini lah ba istri awak, lah ba anak kini ala lupuh dengan beliau, tak pernah terjajak kubur beliau. Sedihnya bukan alang kepala. Oleh karena itu maknanya orang berkunjung ke kuburan ke Pak. Cile maknanya apa? Satu lagi maknanya apa? Karena paman zurrohu, dan maka siapa aroda zurrohuha fi kubruha, maka siapa kata Rasulullah yang hendak menziarahi kuburan orang yang meninggal, fa innaha zurruha, maka silakan ziarahi. Kemudian fa innaha antuzakkiruha fil akhirah, dan dengan mengunjungi kuburan itu menganawa kampung akhirat. Kalau tak pernah awak mengunjung kuburan tu Pak, tak takkan hidup kau mati. Cewek hidup sewak selama hidup saja kita selamanya. Tapi dia lain baca lihat juga kuburan tu sekali. Ande awak mungkin kuah nang tuwo mati, nang gero mati, bawik lungga mati, gigi tangga mati. Mati itu nak mengenal mudo, rajo, tuwo, presiden dan segala macamnya. Apapun kehebatan orang, si pitung mati, nak telok ditembak mati. Mati. Apa? Ustaz mati, sadar mati. Pak RW mati, Bu RW mati, Pak Wali Kota pasti akan mati. Itu namanya alam. Karena alam itu tidak abadi. Oleh karena itu, sebelum ini banyak wak menziarahi ke kuburan, dianjurkan enggak, tetapi dengan berziarah ke kuburan untuk mencari jati diri awak. Karena dengan mencari kuburan itu akan mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau ingin mencari diri awak mati, ya cari kuburan. Kalau tak pernah mencari kuburan itu, awak dunia saja nanti kena. Piti. Nah, itu sana kena. Rumah, motor, mobil. Manusia diperturutkan nafsu ini sulit untuk ditundukkan. Jadi akal dan nafsu sebelum diciptakan jasad kau Pak, akal nafsu kau ditanya oleh Tuhan. Kata Tuhan, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man anta, dan siapa kamu? Ana a'budullah, aku adalah hambamu wahai Allah. Anta rabbuka, kamu adalah Tuhan. Anta rabbuna, kamu adalah Tuhan kami. Ditanya pula nafsu. Kalau akalnya jawab itu, tanya nafsu Pak. Sombongnya. Ana ya ana, anta ya anta. Sampailah 3 kali itu Allah tanya sebelum dimasukkan ke dalam jasad tu, akalku dengan nafsuku berlawanan. Batolak belakang akal jo nafsuku, cik ke kanan, cik ke kiri. Nafsu itu adalah keinginan dan kerinduan kita merasakan kebahagiaan dunia, kerinduan pada harta, kerinduan tahta, kerinduan wanita. Itu nafsu. Nah, ketika itu nafsu itu ndak tahu siapa Tuhannya. Lah barangkali dia tanya oleh Tuhan, ana ya ana, ambo ya ambo, engkau ya engkau. Lah sampailah 3 kali disuruh sujud, disuruh untuk dekat kepada Allah, indak suruh nafsu kurpa. Kemudian Allah berikan dimasak di dalam api neraka. Nafsu itu Bapak santai saja dia nyopi neraka saja. Mengamik saya. Dia diberi yaitu azab dingin sedingin-dinginnya. Sabanta tapakinya, dinginnya. Diberi lapar, diberi ketika itu oleh Allah merasakan rasa perih yang berkesangatan seperti ditusuk-tusuk sembilu dimakan oleh binatang rusa, biasa saja. Yang terakhir
Pendek cerita, menurut kisah riwayat para ulama, bahwa nafsu diuji dengan terakhir. Rasa lapar, itu baru melulung. Kalau ikut tak tahu azab dah. Memakai-makai nafsu. Lapar. Oleh karena itu, menundukkan nafsu lapar, nafsu amarah, nafsu yang tidak baik, ditundukkanlah dengan Ramadan itu. Nah, jadi nafsu lapar kok ditundukkan dengan Ramadan. Untuk apa? Untuk supaya awak mengenal diri pula. Andaikan kita diberi kemiskinan seperti orang-orang yang tidak mampu membeli makan, Bu Pak. Tidak mampu makan dalam sehari, ba'ara sonyo diri awak. Masa arta saartu, aku bisa supaya kamu bisa merasakan apa yang kurasakan. La tukazibani maqalbika, jangan pernah kamu dustai apa yang ada dalam hatimu. Kata orang sastra, Bu Pak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nafsu itu bisa ditundukkan oleh Ramadan. Nah, jadi Ramadan kok menundukkan hawa nafsu awak yang buruk-buruk tadi. Lapsa, nafsu marah, nafsu pemarah, nafsu tidak mengakui Tuhan. Kalau awak betul-betul lillahi ta'ala, ala awak barasian, minta ampun kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, bermaafan sesama manusia, tu baru awak masuk puasa dan sabana puasa. Kalau enggak puasa dan jasad saja, puasa dan makan minum saja, Pak. Dan disuruh puasa oleh Allah itu bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, puasa menundukkan nafsu juga, supaya awak mengenal apa perihnya orang yang tidak makan dalam satu hari saya ba'ara sonyo. Awak kena tu, Pak. Awak sampai berbuka tidak makan. Kadang-kadang orang miskin di daerah Jawa itu yang tidur di bawah kolong jembatan itu, Pak, tidak tawali nasi, tidak makan 3 hari. Jadi untuk apa itu? Supaya bersyukur kepada Allah. Supaya menampilkan rasa syukur kepada Allah itu, kata Rasulullah, unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Perhatikan orang yang susah kehidupannya dan tidak bisa memiliki kehidupannya, fakir, miskin, melarat, tidak ada sampai laloknya, supaya kamu bersyukur. Jangan perhatikan orang yang lebih pada kamu, orang yang punya harta, rumah bertingkat, mobil mengkilat, yang lebih kaya pada kamu. Nanti kamu akan menjadi orang yang serakah. Karena nafsu itu, Bapak, ibarat meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Kalau indak diasah dengan iman, diasah dengan batu-batu melatih diri. Puasa Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ibu bapak. Jadi oleh karena itu, kalau awak ingin bersyukur, merasakan bersyukur, resapi puasa Ramadan itu nanti, Bu Pak. Bagaimana payahnya ketika angin hari, panas hari, panas cuaca, Bu Pak, tidak makan sama seharian. Itulah yang dirasakan oleh orang miskin. Kini awak baru rasa kisah disandek Tuhan, awak lah mumpik dan mencela. Kecek Tuhan, Bu Pak. Mengumpat dan mencela itu bukan akan mendatangkan rezeki, tapi malah menyempitkan rezeki bagi kamu. Tambah sampai rasa kiwa mumpik kok. Karena dengan mengumpat itu, Bu Pak, hati wala sampai lah panis hati. Lah nak tabang separiuk kali kancah, tangke sapu nak belayang. Kalau awak mumpik mencela, rezeki kadang sandek. Kenapa? Wailul likulli humazatil lumazah. Memang kata Tuhan dalam surah Al-Mazah, celakalah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Orang mengumpat dan mencela karena apa? Allazi jama'a mala wa addadah. Yang kerjanya hanya menghitung-hitung harta, utaknya ke biti-biti. Tapi anak dia gini Tuhannya nak bersyukur sakete, nak bersyukur banyak, nak syukur. Lah dapat uang berlipat, ingin mobil mengkilat, dapat mobil mengkilat, ingin istri 4x4, ingin dan ingin. Sampai kapannya merasa bersyukur? Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Allah tiba di liang lahat pintu percacingan itu, Bapak, desa percacingan itu, baru hilang rasa-rasa minta harta,
uang berlipat, rumah bertingkat, mencari dan mencari kekayaan, tu baru takana aja semayang. Makanya penyesalan itu dalam surat Sajadah, walau tara izil mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat hamba yang berdosa, dia ketakutan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, Rabbana absarna, kami Allah mencari dulu dalam Quran, mendengar ustaz, Allah mencari ustaz menyampaikan kajian. Wa sami'na, tapi kami Allah mendengar pula, tetapi kami tidak menghayati dan mengamalkan, sekedar ceramah. Lah sampai ustaz tak terkenal lah. Kini itu kata Tuhan, itu kata manusia yang telah meninggal tu, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Agilah kesempatan bagi ambo untuk kembali ke dunia lihat. Ambo akan beramal dengan yakin. Saya lihat dalam surat Sajadah ayat 12 Bapak. Nah, sebelum hal itu yang tersampaikan penyesalan itu, nasi telah menjadi bubur, memperturutkan hawa nafsu itu Bapak. Karena nafsu itu kalau tidak diasah dengan iman Islam, tidak disambui Ramadan kau dengan Islam, kebaikan bersedekah, berimpak. Jadi bulan Ramadan sebelum datang Ramadan kau banyak berimpak, membahagiakan orang lain, membahagiakan orang-orang di sebelah kita. Itu baru sanang datang, sanang malaikat meneki awak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, benahi diri kita sebelum masuk bulan suci. Sucikan diri dan hati kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan. Sucikan kepada Allah, sucikan pikiran dan hati awak kepada manusia, supaya penyakit jangan bertambah banyak nanti. Sebab kalau banyak penyakit, ada nak senang ketika orang bahagia, mendapat kebahagiaan, awak sakit hati sen cari orang. Ketika orang mendapat kesusahan, awak senyumnya orang. Itu baru itu dipertanyakan hatinya. Jadi kesimpulan dari untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, sucikan diri dan hati kita sebelum menghadapi bulan suci tersebut. Sucikan hubungan kepada Allah, sucikan hubungan kepada manusia. Tu baru dapat awak nanti piala di Idul Fitri, kembali suci bayi yang baru lahir. Kalau tidak suci diri awak kepada Allah dulu sebelum masuk Ramadan, suci diri dan jiwa awak kepada manusia dulu, tidak akan dapat awak, yaitu piala Idul Fitri itu, penghargaan trofi Idul Fitri itu dah. Inilah kesimpulan kajian kita, tata cara dan hikmah menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Kalau ada salah dalam perkataan, ambo yang minta maaf. Lah dimaafkan ibu ambo. Lah maafkan Pak. Terima kasih ya. Burung murai, burung cendrawasih. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.